tentang the gospel and the resurrections. Injil dan kuasa kebangkitannya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita semua sudah mengerti apa itu gospel. What you think is about the gospel. Good news, kabar baik. Tetapi untuk jawaban yang lebih akurat, bukan lagi doktrin atau pikiran manusiawi kita. Tetapi mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. What is the Bible says about what is the meaning of the gospel. Kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Paulus mengatakan bahwa dia ingin mengingatkan kita kepada Injil yang dia beritakan. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. So what is the meaning of the gospel? Jadi apa arti daripada Injil? Menurut apa yang Paulus katakan kepada kita, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. That is the gospel. Jadi berita baik atau berita Injil, berita kebenaran yang sebenarnya adalah Kristus yang adalah Tuhan turun menjelma menjadi manusia, lalu dia mati di kayu salib dan 3 hari, hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. That is the true gospel. Itulah berita Injil yang sebenarnya. Lalu ditegaskan juga oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara yang saya kasihi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang gospel atau Injil kebenaran Kristus adalah tidak berhenti pada kematiannya saja. Tetapi kita sering memang Tuhan menyuruh kita untuk merayakan Paskah. Tetapi kita pasti salah fokus lagi. Merayakan Paskah kita dengan sederhana, tetapi kita lebih besar merayakan Natal. Nah, sangat jarang kita merayakan kebangkitan dan kenaikan Tuhan kecuali dalam ibadah-ibadah saja. Sesungguhnya kebangkitan Tuhan dari kematian tidak kalah penting dari kelahiran dan kematiannya. Bahkan menurut Paulus dikatakan bahwa kalau Kristus itu tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah iman percaya kita. Kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, orang yang pertama mundur bukan cuma dari pendeta, dari iman kekristenan, mungkin saya. Buat apa? Karena kalau Kristus tetap sama dengan mati, dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain, mereka juga mati dan tidak dibangkitkan. Dan pada waktu mereka mati dan tidak dibangkitkan, sampai sekarang mereka tetap mati. Dan Paulus berkata, iman kita pun akan mati karena tidak ada kuasa kebangkitan. Tetapi syukur tidak berhenti sampai di sana. Paulus menuliskan lagi di dalam kisah 1 Korintus 15 ayat 20.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. So we have rejoiced not only just in the spirit. Kita bersuka cita tidak hanya di dalam roh, tetapi di dalam alam kenyataan kita bahwa Kristus memang mati, tetapi dia bangkit dari kematian. Dia tidak stay on the dead. Ini berita yang paling luar biasa yang harus kita celebrate, yang harus kita rayakan. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang sulung dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang yang telah meninggal. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang pertama atau first fruit, dan akan diikuti oleh kebangkitan orang-orang percaya kepadanya. Nah, Kisah Rasul 15 ayat 20 berkata, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang pertama. Kenapa dikatakan the first fruit of resurrection? Nanti akan kita lihat. Jadi sebetulnya kebangkitan Kristus bukan karena dia sebagai Kristus. Tetapi kebangkitan Kristus akan diikuti oleh kebangkitan kita dan yang lain-lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa semua orang akan mati dan akan dibangkitkan. Jadi bukan cuma Kristus yang akan dibangkitkan, tetapi Kristus dibangkitkan menjadi yang sulung atau anak sulung atau anak pertama dari seluruh kebangkitan. Nah, untuk kita mengerti apa itu first fruit of the resurrection, apa itu buah sulung dari kebangkitan, ya, tidak ada cara lain, kita harus kembali melihat perjanjian lama. Apa yang dikatakan dalam perjanjian lama tentang first fruit. Kita buka di dalam Imamat pasal 23 ayat 9 sampai 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Saudara yang saya kasihi, coba lihat saya sebentar. Buah sulung pada waktu Alkitab ini ditulis adalah zaman agraris atau zaman pertanian. Jadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke dalam padang pasir, tidak ada buah sulung. Dan Tuhan tidak meminta mereka mempersembahkan buah sulung, karena memang mereka belum punya hasil. Tetapi as soon as possible they arrive, they conquer the promised land, maka Tuhan berkata, kamu akan menerima rumah, kamu akan menerima tanah, kamu akan menerima ladang, kamu akan menerima hasil bumi, dan kamu akan bercocok tanam, dan kamu akan melakukan banyak-banyak hasil. Tetapi hasil pertama kamu harus bawa kepada Tuhan, dengan membawanya kepada imam di bait Allah. Dan imam akan menunjukkan atau akan mengambil dari persembahan sulungmu dan dia akan melambai-lambaikannya di dalam bait Allah kepada Tuhan. Waving the first fruit. Jadi buah sulung adalah hasil pertama dari panen pertama yang dibawa oleh bangsa Israel ke bait Allah. Dan imam akan melambai-lambaikannya di hadapan Tuhan. Nah, ini bukan cuma acara biasa, tetapi ini merupakan satu pertanda mereka bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Dan hasil pertama diberikan kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. But tidak berhenti sampai di sana, mereka punya pengharapan yang besar bahwa ini hasil pertama, hasil yang berikutnya akan jauh lebih banyak daripada hasil yang pertama. Ini loh yang penting. Nanti kita akan lihat, kebangkitan Yesus yang sulung yang pertama, satu orang.
Tetapi kebangkitan nanti yang berikutnya, semua orang didahului dengan orang percaya, dan nanti orang-orang yang tidak percaya pun akan bangkit dari kematian. Tetapi beda nanti, kita akan pelajari justru hari ini. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, bahwa Tuhan adalah hasil, atau Tuhan Yesus adalah hasil kebangkitan pertama dari orang mati. Dan akan ada banyak kebangkitan-kebangkitan yang lain yang akan segera menyusul. Nah, mari kita lihat fondasi kebangkitan atau dasar dari kebangkitan. Kebangkitan adalah hal yang sangat penting. Orang Farisi atau orang Saduki, saya lupa, yang tidak percayakan kebangkitan. Orang Saduki yang tidak percayakan kebangkitan. Mereka tidak mau menerima bahwa ada orang mati dibangkitkan. Tetapi fakta membuktikan, sejarah sudah membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Bahkan sebetulnya dalam perjanjian lama pun sudah ada orang yang mati dibangkitkan. Dan sebetulnya sudah ada orang yang pertama dibangkitkan atau naik ke surga sebelum Yesus. Siapa mereka? Henokh. Dan masih ada lagi yang betul-betul mati dan dibangkitkan lewat pelayanan Elia dan Elisa. Tetapi kita tidak membahas itu, kita akan membahas fondasi sebuah kebangkitan. Kembali kita belajar dari 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Paulus meneruskan dalam suratannya berkata demikian. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Coba lihat saya sebentar. Saya akan menjelaskan begini. Waktu Bapa di surga dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menciptakan manusia pertama dan diberi nama Adam, mereka hidup dalam alam kekekalan. Alam kekekalan adalah di luar dimensi ruang dan waktu. Tidak ada umur. Alkitab mencatat Adam mati umur 960 something. Itu bukan, saya yakin dan percaya, itu bukan dihitung mulai Tuhan menciptakan Adam dari tanah merah dan ditiupkan, bukan. Tetapi umur Adam dihitung 960 something itu adalah dihitung dari mulai Adam makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena sejak Adam makan itu, maka Adam keluar dari dimensi kekekalan dan perhitungan mati sudah mulai dijalankan. Jadi sebelumnya, waktu Adam belum makan buah pengetahuan baik dan buruk, tidak ada hitungan masa, waktu atau maut. Sampai di sini semua bisa mengikuti saya? Oke. Nah, pada waktu Anda mengerti ini, bahwa maut datang karena satu orang berdosa. Saya berulang-ulang berkata di sini bahwa kita menjadi orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Tetapi kita menjadi orang berdosa sejak kita dilahirkan ke bumi menjadi manusia keturunan Adam. Oleh satu orang berdosa namanya Adam, Samuel Yusuf lahir sudah berdosa. Jadi kalau ada orang mengajarkan kepada kita bahwa ada baby-baby yang belum berdosa. Memang baby belum berdosa karena perbuatannya. Tetapi baby sudah berdosa, menjadi orang berdosa karena mereka menerima dosa dari Adam dan dari nenek moyang mereka. Sampai sini saya nggak menjelaskan itu lebih jauh. Jadi sebelum Adam berdosa, hitungan angka, waktu, dan kehidupan belum ada. Semuanya hidup kekal. Saya menulis satu kalimat seperti ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita. If you have been born once, you will die twice. If you have been born twice, you will die once. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, jika Anda dilahirkan satu kali, Anda akan mati dua kali. Jika Anda dilahirkan dua kali,
Anda akan mati satu kali. Nah, pada waktu dalam Yohanes pasal 3, ada seorang tokoh agama Yahudi yang sangat terkenal. Siapa namanya? Nikodemus. Dia datang kepada Yesus dan dia berkata, "Ya Rabi, ya guru, ya aku percaya engkau datang dari Tuhan." Dia bertanya, "Apa yang harus aku perbuat untuk aku masuk ke dalam kerajaan sorga?" Tuhan Yesus bilang apa? "You must be born again." Dan dia seorang pengajar Taurat yang sangat handal. Dia tidak mengerti istilah born again. Dan dia berkata apa? "Masa aku yang sudah setua ini mesti masuk lagi ke dalam kandungan ibuku dan dilahirkan kembali?" Kelahiran pertama is physical. But kelahiran kedua is spiritual. Jadi yang saya maksud, jika Anda dilahirkan satu kali, Anda hanya dilahirkan dari mama Anda, dan Anda tidak mengalami kelahiran kembali dari pekerjaan Roh Kudus, maka Anda akan mati dua kali. Mati dua kali itu apa? Mati secara fisik, lalu juga mati secara roh selamanya. Kita akan mati binasa. Nanti kita akan lihat bahwa kita seringkali salah mengerti bahwa kita di neraka dan di sorga dalam keadaan roh. Sebetulnya itu tidak benar. Kita akan ada di sorga dan di neraka bukan hanya dalam keadaan roh, tapi dalam keadaan physically. Bagi saudara yang baru pertama kali mendengar, saudara akan kaget karena sebetulnya physically kita akan dirubah nanti oleh Tuhan. Jadi jika Anda dilahirkan satu kali, Anda akan mati dua kali. Tapi jika seperti kita dilahirkan oleh mama, lalu kita juga dilahirkan kembali oleh roh dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. That we call it born again, not the first born. Kata again itu berarti kembali, pengulangan, berarti kelahiran kedua kali. Maka kita akan mati satu kali, yaitu mati fisik. Dan setelah itu kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi bukan cuma roh kita, nanti roh kita akan bertemu kembali dengan tubuh kita yang dibangkitkan dan kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu yang saya maksudkan, jika Anda dilahirkan satu kali, maka Anda akan mati dua kali. Jika Anda dilahirkan dua kali, maka Anda akan mati satu kali. Dan saya sangat percaya orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah lahir dua kali. Kalau belum, saudara cepat ambil keputusan untuk dilahirkan kembali dengan percaya kepada Yesus Tuhan dan bertobat daripada dosa-dosa kita. Nah, itu fondasi daripada semua kebangkitan. Ya, sekarang kita lihat urutan dari kebangkitan. Saya tidak akan menjelaskan urutannya dengan A, B, C dan jabarannya semua, tetapi saya akan melihatkan urutan yang tidak kronologis supaya saudara mengerti tetap akan ada urutannya, tetapi saya tidak menjabarkan secara kronologis. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 23 yang selanjutnya dari Paulus berkata demikian. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Nah, ada urutannya. Itu sebabnya Jesus, we call it as the first fruit. Orang yang pertama, buah sulung dari sebuah kebangkitan. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi Paulus sudah mengajarkan kepada kita di sini bahwa akan ada kebangkitan besar pada tahap berikutnya. Sama seperti tadi imamat, bahwa bangsa Israel memberikan korban sulung mereka hasil panen pertama dengan harapan bahwa nanti mereka akan memanen yang besar. Ini adalah satu gambaran bahwa Bapa di sorga memanen putra tunggalnya Yesus menjadi yang sulung, tetapi nanti akan diikuti dengan kebangkitan besar dari umat manusia, yaitu adik-adik rohani daripada Yesus Kristus, which is kita semua. Sampai sini bisa mengikuti? Clear ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat kebangkitan yang berikutnya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23-24 menulis demikian. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut. Dan sampai hari ini masih banyak orang yang berkata
it's lie, sebuah kebohongan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan mereka berusaha untuk menolak berita kebangkitan Yesus. Seperti saya katakan tadi, tentara Romawi, bahkan imam-imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan menyogok para tentara untuk berkata bohong bahwa yang bangkit itu bukan Yesus. Bahkan mereka berkata yang mati itu bukan Yesus, orang lain. Sehingga mereka murid-muridnya mencuri Yesus dan melarikan Yesus. Yesus tidak mati. Dan banyak berita-berita bohong yang diekspos. Dan kita kadang-kadang saya menerima pertanyaan. Bahkan ada yang berkata, Pak, Injil Barnabas berkata begini, loh jangan percaya Injil Barnabas, jangan percaya Injil-Injil yang lain, percayalah kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Oke? Ayat yang ke-23 berkata, Yesus inilah yang ayat yang ke-32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Para murid-murid berbicara, kami ini saksi mata. Kami ini melihat Tuhan kami, Rabai kami, guru kami, Yesus kami mati dan kami juga melihat dia bangkit. Jadi kalau saudara mau tidak percaya kebangkitan, bahkan bukan cuma murid, tetapi ada murid yang lain 500 orang juga melihat Yesus bangkit dari kematian. Yesus naik ke surga. Itu satu bukti bahwa Yesus dibangkitkan. Tuhan Yesus sudah dibangkitkan dari kematian. Dan sekarang Tuhan Yesus ada hidup di sorga. Perhatikan, Tuhan Yesus hidup di sorga tidak dengan wujud roh. Ini penting saudara mengerti. Tuhan Yesus di sorga saat ini dengan wujud fisik. Seperti kita sekarang. Dia memakai tubuh, itu sebabnya dia menunggu tubuhnya dibangkitkan dan rohnya menyatu dengan dia naik ke surga. Saudara, inilah, jangan berpikir bahwa Yesus sekarang hidup secara roh. No, dia punya fisik. Dan sebetulnya dia punya kuasa untuk menghilangkan bekas luka paku di tangannya, bekas luka di lambungnya, di kakinya, dimanapun. Tetapi dia tidak menghilangkan bekas luka itu untuk sebagai bukti pada waktu nanti dia turun dan kita melihat dia bahwa dia betul-betul Yesus yang pernah disalibkan. Jadi fisiknya ada. Dan fisik yang seperti inilah yang akan kita terima juga nanti kita hidup di sorga bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Nanti turun lagi ke bumi memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya bukan dengan wujud roh. Saya harap saudara mengerti ini. Tuhan Yesus sekarang hidup di sorga, duduk di sebelah kanan tahta Bapa, berdoa syafaat untuk anak-anak dalam tubuh manusia yang sudah dimuliakan. Jadi Yesus berdoa, saya sedang menyusun, bahkan mungkin nanti akan saya khotbahkan. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya Yesus lebih berdoa kepada Bapanya untuk kita. Inilah yang Yesus lakukan, doa syafaat setiap hari, setiap saat untuk kita. Jadi saudara jangan bingung, jangan takut engkau dalam persoalan, dalam masalah, dalam kesakitan, dalam problem yang gak selesai. Ingat bahwa ada kakak kita, ada juru selamat kita, ada Tuhan Yesus yang ada di surga dan selalu berdoa bagi kita. Saudara sering meminta doa kepada saya, which is gak jadi masalah. Saya dengan senang hati berdoa. Tetapi satu hal yang perlu saudara ingat, ada seseorang yang berdoa buat saudara 24/7 dan tidak pernah berhenti. Dan dia bersama dengan Bapa di sorga, duduk di sebelah kanan Allah, mendoakan saudara dan memperhatikan saudara. Itulah gunanya satu kebangkitan Tuhan Yesus. Powerful banget. Dimensi ketuhanannya dia pakai, tetapi juga ada dimensi fisiknya yang dia pakai. Sekarang tahap yang berikutnya, bahwa yang saya katakan tadi, kebangkitan orang-orang percaya. Tadi kebangkitan Tuhan Yesus, sekarang kebangkitan orang-orang percaya. Saya harus katakan pada waktu rapture, semua kita percaya rapture, cuman masalah waktu dan timingnya. Kapan sekuensinya, saya tidak membahas itu. Saya tidak berkhotbah tentang acara
kapan Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Saya bicara tentang kebangkitan. Oke? 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17 berkata demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat-malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita semua selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, tunda dulu di sini. Saya akan mundur sedikit. Tuhan Yesus adalah buah sulung yang pertama naik ke surga, betul? Sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan Lazarus? Bagaimana dengan pemuda Nain? Bagaimana dengan hamba anak-anak Jairus yang Tuhan Yesus bangkitkan dari kematian? Apakah ini termasuk kebangkitan yang kekal? No way, bukan. Semua orang-orang yang mati dan dibangkitkan pada waktu era Yesus dan para rasul-rasul, at the end of the day mereka mati lagi, betul? Saudara berdoa minta mujizat, penyakitmu disembuhkan, Tuhan jamah sembuh. Tapi nanti satu kali saudara akan, kalau nggak mati, kecelakaan kah, tua kah, atau apakah, we will die. Jadi mujizat yang kita terima adalah sementara. Demikian juga kebangkitan Lazarus dan yang lain-lainnya sementara. Yang saya maksudkan kebangkitan Tuhan Yesus yang sulung bukan kebangkitan yang nanti akan mati lagi. Tapi ini adalah kebangkitan yang kekal. Oke, bersama dengan saya, jelas? Nah sekarang saya akan luruskan. Menurut ayat yang kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. Bahwa Tuhan Yesus akan datang ke bumi yang kedua kali. Dan sebelumnya akan ada sangkakala. Dan kita baru minggu lalu meniupkan sangkakala, yaitu dengan kata lain Yom Teruah atau Hari Raya Rosh Hashanah, masuk tahun baru. Dan pada waktu, saudara kenapa sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka trompet berbunyi. Saudara ingat, zaman dulu waktu raja-raja datang ke sebuah tempat, sebelum raja datang, akan ada utusannya yang datang dan utusannya itu akan meniup trompet. Raja Samuel Yusuf akan datang. Inilah announcementnya. Kenapa dikatakan sangkakala berbunyi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali adalah sebagai berita yang memberitakan bahwa Yesus sedang datang. Bersiaplah untuk itu. Nah, ternyata kedatangan Tuhan yang kedua berdampak sangat besar untuk kita. Yang mati di dalam Tuhan, kubur-kubur akan terbelah dan mereka akan naik. Itulah generasi rapture yang kebangkitan setelah Tuhan Yesus. Tetapi saya mundur lagi sedikit. Saudara ingat Alkitab pun menulis waktu Yesus bangkit dari kematian. Alkitab menulis ada kubur-kubur juga terbelah. Dan orang-orang yang mati dalam Tuhan ada yang dibangkitkan. Cuman kita tidak tahu siapa mereka. Dan tidak tertulis berapa banyak dan lain sebagainya. Saya hanya akan membuktikan skop kita hari ini adalah gospel with the resurrection. Bukan the end of time. Bukan juga rapture, bukan millennial dan lain sebagainya. Saya hanya akan membahas tentang gospel dan resurrection. Oke, clear? Jadi dimulai Tuhan Yesus datang, trompet berbunyi, dan orang yang mati dalam Tuhan kuburnya terbelah dan dia akan naik. Lalu kita yang hidup, yang masih hidup, saya berharap saya masih hidup. Saudara mau? Saya berharap, boleh dong berharap, tapi apakah kenyataannya terjadi atau tidak, tergantung Tuhan. Ya, saya berharap saya masih hidup, jadi saya akan menikmati, tiba-tiba akan terangkat. Gigi palsu saya akan copot. Saudara para wanita yang pasang ayudi saudara akan jatuh.
segala sesuatu yang bukan original dari Tuhan akan jatuh. Dan saudara akan dipermuliakan kembali kepada tubuh yang Tuhan ciptakan but perfectly. Saya percaya rambut saya nggak lagi ubanan. Rambut saya akan semua hitam. Dan saya sangat percaya tubuh kemuliaan yang Tuhan bangkitkan buat kita. Not old. Karena di sorga tidak ada orang tua. Dalam ayat-ayat yang lain, firman Tuhan berkata bahwa kita diangkat pada the top of the season kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa Yesus harus mati dalam usia 33 tahun setengah. Karena itu adalah top of the seasonnya dia. Itu salah satu prediksi saya. Dan saya sangat percaya itu yang akan terjadi. Oke? Nah, lihat. Pada waktu sangkakala ditiup berita tentang kedatangan Yesus. Maka akan terjadi bukan lagi reformasi. Tetapi transformasi dalam kehidupan kita. Filipi 3 ayat 20-21 berkata demikian. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, kita sedang memakai tubuh yang berdosa. Tetapi dengan kedatangan Tuhan dan kuasa kebangkitan Tuhan, kita akan berubah dari tubuh yang berdosa menjadi tubuh yang tidak berdosa. Tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Itulah kenapa sebabnya Yesus harus turun menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dan karena dosa kita manusia, dosa Adam dan semuanya, maka Yesus harus mati menggantikan kita. Dan dia bangkit dari kematian sebagai contoh yang sulung. Dia memakai tubuh kemuliaan yang memang Tuhan sudah siapkan buat kita. Buat dia dan juga buat kita. Are you with me? 1 Yohanes 3 ayat yang kedua lebih mempertegas kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ini kita anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ayat-ayat ini cukup jelas menjelaskan kepada kita bahwa kita akan memiliki tubuh kemuliaan seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Jadi saudara nggak perlu pusing, yang gemuk kayak saya nggak perlu pakai obat-obat kurus. Ya, yang rambutnya mulai pirang gitu loh, pirang iji kata bahasa Jawa. Tahu pirang-pirang iji beberapa lembar. Nggak perlu pusing. Sekarang yang berikutnya, kebangkitan yang berikutnya. Tadi pada waktu kedatangan Yesus tetapi akan disusul dengan kebangkitan yang berikutnya. Saya nggak menyebutkan sekuen timingnya, waktunya, karena akan terjadi banyak tafsiran yang berbeda. Tetapi saya akan membuktikan bahwa akan ada sekuen dari kebangkitan. Daniel 12 ayat 1-3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam keadaan kitab itu. Nah, ini banyak perdebatan sengit. Ini yang dikatakan adalah masa kesusahan besar buat Yakub dan khususnya untuk bangsa Israel. Ini adalah masa antikris. Tetapi banyak yang membantah juga berkata ini tidak khusus untuk bangsa Israel, untuk kita semuanya. Nah, terserah, makanya saya katakan apapun yang saudara yakini tidak membantah apa yang saya akan katakan bahwa akan terjadi kebangkitan besar
pada waktu di akhir zaman. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sudah lihat, sebagian akan mendapat kemuliaan kekal yaitu yang percaya kepada Tuhan. Dan sebagian akan mendapat kehinaan dan kebinasaan kekal yaitu yang tidak percaya kepada Yesus Tuhan. Wow. Jadi saudara, jangan berpikir bahwa nanti akhir zaman aku akan dibangkitkan. Lalu yang tidak percaya akan Tuhan tidak akan dibangkitkan. No. Semua mereka juga akan dibangkitkan. Tetapi berbeda kebangkitannya. Sama-sama mereka memiliki tubuh yang kekal. Saudara dengar baik-baik, saya masuk lebih jauh. Di neraka yang dihukum bukan rohmu saja. Di neraka yang dihukum adalah roh, jiwa, dan tubuh kita. Wow. God create hell is not just to judge your spirit, but God create the hells is not to judge and to torment spirit, soul, and body, the one who not believe in Jesus Christ. Ntar, saudara jangan bengong, nanti kita akan buktikan lagi. 2 Korintus 5 ayat 10, kita lihat ayatnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat. Nah, saya percaya pelajaran ini nggak mudah untuk saudara. Banyak yang mulai mengerutkan dahi, mengerutkan mata, saudara mulai ngantuk, nggak menarik. Karena ini memang pelajaran, bukan khotbah yang menarik-menarik, tetapi this is a true teaching untuk membuat hidup kita mengerti tentang apa kebenaran firman Tuhan, apa gospel yang sebenarnya. Saudara, kembali kepada Daniel, tolong kembali kepada Daniel 12, Daniel 12. Dan ayat yang kedua berkata, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kengerian yang kekal. Ayat satunya kita lihat. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. The Great Tribulation dalam bahasa Inggrisnya. Kesesakan yang besar, the great tribulation. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Ya, ini barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kitab apa itu? Kitab kehidupan anak domba Allah. Ntar kita lihat di dalam kitab Wahyu. Ada kitab ini lagi disebut. Dan saya pribadi meyakinkan salah satunya yang tertulis dalam kitab kehidupan bangsa Israel dari 12 suku, 12.000 tiap-tiap suku menjadi 144.000. Itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Dan mereka lah yang akan menjadi martir, mereka lah yang akan menjadi pahlawan iman. 144.000 orang dari bangsa Israel. Saya meyakininya itu. Banyak yang gak percaya, gak apa-apa. Saudara gak masuk surga gara-gara gak percaya itu. Yang membuat saudara masuk surga itu bukan percaya 144.000 siapa. Yang membuat saudara mati masuk surga dan dibangkitkan adalah percaya Yesus itu Tuhan. Amin. Gak usah pusing, gak usah berdebat. Pak begini-begini, jangan tanya saya. Pak menurut saya begini-begini, terserah lo. Ya, saya hanya menjabarkan kronologisnya. Jadi saya nggak mau berdebat tentang akhir zaman, ada nggak masa antikris, ada nggak masa aniaya besar, ada nggak gini, ada nggak gitu. Saya nggak mau berdebat soal itu, saya cuma mau menunjukkan bahwa the gospel and the resurrection is our part and powerful part. Oke? Nah, sekarang tahap yang berikutnya. Kebangkitan semua
orang. Baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Tadi kita sudah baca di dalam Daniel, sudah ada yang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat peneguhannya dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 15. Agak panjang ayatnya tapi kita harus baca untuk membuat klarifikasi apa yang saya buat poinnya, statementnya tidak menyimpang, tidak keluar dari Alkitab. Dan setelah masa 1000 tahun berakhir, lagi disebut dalam Alkitab akan ada masa 1000 tahun, tetapi apakah 1000 tahun literally atau 1000 tahun ini merupakan hanya gambaran atau bayangan? I don't care. Iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dalam jumlah mereka yang banyaknya seperti pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu di tempat para nabi palsu, di tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Coba sekarang saya jelaskan sedikit. Ayat ini berkata, kalau ada hamba Tuhan yang berkata, sekarang aku melihat di neraka ada banyak hamba-hamba Tuhan yang gak benar. Ada banyak orang-orang yang berdosa, yang hidupnya gak karuan. Ada di neraka, mereka disiksa. Dan yang menyiksa mereka adalah iblis. Saudara tolak semua penglihatan itu. Saudara tolak semua mimpi itu. Karena itu tidak benar. Karena di sini kita lihat ayat yang ke-10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Neraka sudah ada, yes, but neraka now is empty. Dengar baik-baik. Kosong. Nanti pada waktu Yesus second coming berperang dengan antikris, yang penghuni neraka pertama adalah menurut ayat ini nabi palsu dan antikris. Perang ada dua, perang antikris dan perang Gog Magog. Iblis diikat pada waktu perang Gog Magog selesai dan iblis dilemparkan ke neraka, di mana Alkitab itu tadi berkata Wahyu 20 sudah ada binatang-binatang itu siapa? Antikris dan nabi palsu, dan mereka sudah menghuni neraka duluan. Kapan terjadinya? Waktu Kristus turun yang kedua kali menjadi raja di atas segala raja, terjadilah tahta pengadilan putih yang besar dan terjadilah perang, yaitu perang Armagedon. Jangan salah, Armagedon bukan perang akhir zaman. Tapi Armagedon adalah perang itu. Nah, lagi-lagi ada yang percaya atau tidak percaya. Makanya saya katakan terserah loh. Tapi yang jelas saya menjelaskan ini neraka itu masih kosong. Jadi kalau ada orang berkata neraka sudah ada penghuninya, orang-orang disiksa di sana, nggak ada ayatnya. Para malaikat yang jatuh dalam dosa, yang berbuat dosa, tidak dilemparkan ke neraka. Mereka dilemparkan, kitab Yudas berkata, mereka dilemparkan ke lubang yang tak terduga dalamnya, yang dalam bahasa Yunaninya disebut Tartaros. Orang-orang yang mati di luar Tuhan sampai hari ini tidak dilemparkan ke neraka, tidak dilemparkan ke Tartaros, tapi mereka ada di dalam Hades atau alam maut. Sementara orang-orang yang hidup di dalam Tuhan sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka hidup di Firdaus, di pangkuan Abraham. Nah, oke. Saya tinggal 5 menit, hopefully selesai. Ayat 11 kita lihat. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, the great white throne. Tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Inilah langit yang baru, bumi yang baru, yang Tuhan akan kerjakan setelah membinasakan siapa? Iblis. Dan aku melihat orang-orang mati. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil,
berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah sekarang ayat yang ke-13 baca dengan benar-benar, ini akan membuat saudara juga berubah paradigmamu tentang kematian, harus dikubur atau harus dibakar. Lihat di sini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Apa yang menyerahkan orang mati? Laut. Kalau orang mati pada zaman dulu gak ada kuburan, bahkan mungkin mati di laut, dilemparkan ke laut, mayatnya ada atau tidak? Mayatnya tidak ada, dimakan ikan. Tetapi Alkitab menulis siapapun yang mati dilempar ke laut, mayatnya akan dibangkitkan. Jadi untuk membangkitkan orang mati, Tuhan tidak perlu mayat orang itu dikubur. Dimakan ikan pun, dibakar pun, dimanapun, tetap Tuhan akan bangkitkan. Come on. Clear sekarang? Jadi jangan lagi pakai doktrin ortodok berkata orang Kristen harus mutlak dikubur. Kalau nggak dikubur nggak masuk surga. Mana ayatnya? Jelas? Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Sekarang saya mau memberikan satu penegasan. Begitu Samuel Yusuf bertobat mengaku Yesus Tuhan dan sungguh-sungguh percaya terima penebusan, namaku tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan sekali namaku ditulis di dalam kitab kehidupannya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang bisa menyoretnya. Tidak ada yang bisa mendelete-nya. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Just to make it you sure that go to heaven with spirit, soul and body, not because you are doing well. Not because you are fasting, not because you are giving tithing, but because you have faith in Jesus Christ. Amin. Nah sekarang, 2 menit ekstra, 1-2 menit ya. Sekarang keempat, hasil dari kebangkitan itu apa? Jadi bangkit itu ngapain sih selain untuk kehidupan yang kekal, naik ke surga, untuk apa? Saudara perhatikan, inilah pentingnya. Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan Allah. Bukan di surga, di bumi. Surga tidak pernah mengalami goncangan. Surga tidak pernah dikudeta. Perencana kudeta ada. Iblis pernah merencanakan. Tetapi Tuhan membabatnya. Kerajaan sorga tidak pernah tergoncangkan. Yang kerajaan sorga yang sebenarnya. Tetapi bumi pun adalah extended dari kerajaan sorga. Koloni dari kerajaan sorga dalam kingdom teologi berkata demikian. Nah tapi koloni kerajaan sorga ini direbut oleh setan. Tetapi Tuhan Yesus sudah mati dan merebut kembali menjadi miliknya. Nah hasil kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 24-25. Kembali dari suratan Paulus tadi kita belajar urutannya. Kemudian tiba kesudahannya. Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Iblis dilemparkan ke dalam laut api. That's the final. Nah ayat 25 berkata, karena ia harus memegang perintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Mari kita lihat. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak terima gulungan di kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di mana? Di mana? Di mana? Jadi kita tidak one way ticket. Kita begitu terima Yesus Tuhan, kita beli return ticket. Benar nggak? Selama ini kita diajar one way ticket. No. When you receive Jesus Christ and we believe that there is a resurrection, we bought a return ticket. With that, we buried our spirit with Jesus, and when Jesus second coming and come to the earth, we return with Him. And we are reign with Him not in heaven, on earth. Kalau saudara dan saya memerintah sebagai raja di sorga, saudara akan dicampakkan ke dalam dapur api lagi. Kenapa? Itu kudeta namanya. Dalam sebuah kerajaan cuma ada satu raja, nggak ada raja yang lain. Jadi kita selama ini pusing berkata bahwa kita memerintah sebagai raja di sorga. No, sorga rajanya cuma satu, Bapa di sorga. Dan dalam persekutuan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kita akan memerintah kembali bersama dengan Yesus yang turun ke bumi. Dan kita menjadi kepanjangan tangan pemerintahan Yesus di bumi. Dan ini sudah Tuhan dengungkan sejak dalam kitab Keluaran. Engkau menjadi bangsa pilihanku dan aku akan menjadikan engkau imam-imam yang berkerajaan. Dan diulang di dalam 1 Petrus atau 2 Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah untuk engkau memerintah bersama dengan aku. Imamat yang berkerajaan. Dan sejak dari awal waktu Adam diciptakan, Bapa di surga berkata demikian, I bless you, be fruitful, be multiply, fill the earth, subdue it and having dominion. Jadi punya kekuasaan. Seberapa banyak engkau bisa menguasai tubuhmu, menguasai nafsumu, menguasai seluruh kehidupanmu, maka segitu pula lah otoritas Allah dalam hidupmu. Are you with me? Jadi banyak sekali yang perlu kita luruskan. Kita tidak beli one way ticket. But there is only one way to heaven. Bukan one way ticket. Are you with me? There is only one way to God, that Jesus Christ. But we're not buying one way ticket, we're buying return ticket. Terakhir, bahwa kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, itu benefitnya buat kita apa? 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Jadi 1 Korintus 15 kita bahas ini semuanya. Saudara bisa baca lagi nanti di rumah. Saudara bisa renungkan. Kalau saudara mau lihat lagi khotbahnya, buka di YouTube. Saudara sambil baca 1 Korintus 15. Dengarkan khotbah saya lebih meresap supaya saudara bisa lebih mengerti. 1 Korintus 15 ayat 26. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah. Upah dosa ialah maut. Karena dosa sudah dipatahkan, maut pun dikalahkan. Ayat penutup, 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita tidak memiliki juru selamat yang mati. Kita punya juru selamat yang pernah mati. Tetapi dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Dan hidup selama-lamanya bersama dengan kita. Amin. Amin. Now, I would like to know that you understand. What is the gospel meaning to you? The gospel meaning to you is the good news
and the first fruit of the resurrection of Jesus Christ. And then because Jesus is our first fruit, we is the big harvest of fruit. We can have our resurrection. It's not only body, but our resurrection also can be, maybe you are now under the power of the sickness. You are maybe now under the power of the stressful life, under the power of demonic spirit. But you can have a resurrection life because Jesus already raised up from the dead. And we have the power, the same power. Dalam Alkitab yang lain, Alkitab menulis, kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam Yesus juga bekerja di dalam diri kita.